Kita merasa benar berarti kita salah, tapi kalau kita merasa salah berarti itu benar. Jadi salah dan benar itu hanya sebuah kalimat yang diucapkan oleh manusia ya. Ya. Kaku mas, kaku terus terasa apa ya, terasa seperti bengkak ya. Karena banyak beban pikiran dan yang dipikirkan itu adalah masa depan. Masa depan adalah kekhawatiran akan kekurangan, membuat kecemasan, membuat ya pada akhirnya tubuh kita ini makin melemah, otot-otot makin melemah, detak jantung makin melemah juga. Karena terlalu banyak pikiran. Dan pikiran itu di mana? Ya di mana ya? Saya sendiri kurang tahu letak pikiran itu di mana. Kalau di sini kan otak. Yang pernah saya alami seperti itu. Kalau beban pikiran kita terlalu berat, kalau kita mikir ke masa lalu, biasanya timbul penyesalan, timbul ya sesuatu yang disesali, yang pernah diperbuat, yang pernah didapat, baik kesalahan ataupun kepemilikan sesuatu benda. Tetapi kalau kita mikir ke depan, cenderung penyesalan, cenderung kekhawatiran, kekhawatiran akan kekurangan, kekhawatiran akan masa depan anak, cucu atau bagaimana. Padahal Tuhan ya dan alam semesta ini sudah memberikan semuanya buat hidup kita, buat kepentingan atau kebutuhan raga kita sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai satu kebahagiaan, mencapai sebuah ketenangan, hilangkan pikiran. Artinya letakkan pikiran, lakukan apa yang harus dilakukan tanpa dipikir. Karena dengan melakukan sesuatu dengan tindakan, secara tanpa sadar kita sudah berpikir. Tetapi kalau cuma dipikir di angan-angan, contoh kepingin makan, ya makan aja. Dan makan itu juga apabila terasa lapar, kadang nggak lapar pun kita kepikiran makan, mau makan apa, mau makan ini, mau makan itu, yang menjadi masalah. Saya kira kalau kecemasan yang kita pikirkan, otot-otot yang di sini terasa kaku, ya. Dan juga dibarengi dengan pola makan, cenderung minuman yang dingin, itu juga membuat sini kaku. Minum yang dingin terus disertai dengan pikiran-pikiran yang terlalu jauh melambung. Biasanya malam hari. Itu biasanya di saat kita sendiri atau saat sudah berkeluarga, saat anak-anak kita sudah mulai tumbuh remaja, itu biasanya peran orang tua yang selalu memikirkan kecemasan akan masa depan. Padahal anak-anak kita sudah punya cetakannya sendiri, mau kemana dia, sekarang nggak langsung hidupnya akan menuntunnya. Apapun yang dilakukan, orang tua hanya bisa mendoakan, membimbingnya, artinya membimbing, memantau, asalkan dia tidak keluar dari jalur-jalurnya, tujuan hidup, cuman itu. Orang tua hanya bisa lihat tanpa memaksakan anak untuk menjadi orang yang begini atau orang yang begitu, karena hidup adalah perjalanan, tidak ada sebuah kesuksesan tanpa penderitaan dulu. Karena hidup kita ini kalau sudah ditempah dengan penderitaan
atau kesengsaraan, maka kemuliaan. Kembali lagi ke keinginan atau kecemasan yang membuat terasa kaku tadi. Bahwa keinginan akan berhenti jika kita sudah tidak punya keinginan. Artinya kita sudah meletakkan keinginan, karena keinginan itu didasari oleh nafsu yang keluar dari mata. Menginginkan sesuatu di luar batas kemampuan tubuh akan menyesatkan. Batas kemampuan tubuh yang bagaimana? Karena hidup kita, radar yang ada di dalam dada, ya, saya bisa mengatakan radar karena segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita, kalau tidak sesuai, radar yang ada di sini akan terasa berguncang, cenderung berat sebelah kiri akan terasa, karena di situ adalah letak hidup kita yang sebenarnya, diri kita yang sebenarnya, diri kita sejati. Bisa dikatakan letak daripada guru sejati atau hidup sejati. Perbuatan, tindakan, ataupun sebuah pekerjaan sebelum dilakukan, apabila kita berkata, apabila kita berbicara dengan isi relung hati kita, maka relung hati kita ini akan memberitahu dengan radar, ya, dengan tanda. Kalau pekerjaan itu atau tindakan yang akan kita lakukan itu tidak sesuai, tidak menguntungkan, cenderung akan menyengsarakan kita, akan terasa ada rasa yang nggak nyaman dan sebagainya. Tetapi kalau kita lupa, ya, kurang waspada, kita terjang, kita lakukan sebuah tindakan, akan menyengsarakan hidup kita. Sebuah tujuan kalau kita kejar tanpa kita ingat akan waspadaan, kesadaran bahwa hidup kita ini sesungguhnya tidak mau untuk diajak seperti itu. Pada akhirnya apa yang kita dapatkan tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Kita dapatkan pun akan menjadi menjadi sebuah penderitaan pada akhirnya. Sebuah pekerjaan juga apabila dilakukan dengan menyakiti orang lain di dalam sebuah persaingan usaha akan memberatkan, rasa nyeri ataupun denyut hidup kita ini nggak nyaman. Berarti di dalam persaingan usaha tadi kita ini menyakiti orang lain, karena hidup kita yang sebenarnya adalah getarannya welas asih atau kerohiman, kebaikan. Jadi sebuah pekerjaan, sebuah keinginan apabila tidak didasari dengan kebaikan atau welas asihan atau kerohiman, akan membuat kita makin sengsara. Jadi marilah kita belajar untuk bertanya pada diri kita yang sejati sebelum melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan. Tanyakan pada hati. Untuk bisa bertanya pada hati, ibarat
sebuah lagu, bila kita melihat ikan, jernihkan dulu airnya sebening kaca. Jadi jernihkan dulu pikiran kita, kosongkan, artinya belajar duduk, belajar bertanya pada diri sendiri tanpa memikirkan segala sesuatu, merasakan yang keluar dan masuk melalui napas kita, karena dengan cara seperti itu kita bisa mengenali diri kita sendiri, diri kita yang sejati. Apa yang pernah saya lakukan, contoh di saat saya sekitar 3 minggu yang lalu melakukan rapat ya dengan teman-teman. Di dalam forum rapat itu tidak tahu ya apa yang keluar dari mulut saya ini terasa nggak ada benarnya. Artinya setelah selesai rapat saya menyesali apa yang saya ucapkan. Kemudian saya sampaikan kepada pembicara dan juga teman-teman yang lain. Tapi saya bicara seperti itu ya. Teman-teman ya, menyadari memang begitulah manusia. Tapi saya nggak terima. Kenapa? Padahal saya nggak ingin mengucap seperti itu, tapi kok terlontar seperti itu. Artinya saya nggak sadar, saya kurang waspada di saat saya mengucapkan kata-kata yang saya ucapkan di forum rapat itu, terasa ketidaknyamanan di sini itu kalah oleh nafsu dan keinginan untuk saya berbicara. Dalam perjalanan pulang masih saya sesali apa yang saya katakan. Tiba-tiba hidup saya, diri kita sejati, diri saya sejati ini memberitahu saya, kamu benar. Padahal saya salah. Tetapi masih dibenarkan. Ada suara memberitahu saya dalam perjalanan itu. Benar kenapa? Karena saya menyadari kesalahan saya. Tetapi kesalahan yang sebenarnya apabila kita merasa kita benar. Kita merasa benar berarti kita salah. Tapi kalau kita merasa salah berarti itu benar. Jadi salah dan benar itu hanya sebuah kalimat yang diucapkan oleh manusia ya. Tapi Tuhan sendiri, salah dan benar itu adalah satu. Tuhan tidak membedakan salah dan benar, tidak. Karena Tuhan itu tunggal hanane, satu. Siang dan malam tidak ada, hanya siang, orang bilang siang, orang bilang malam, tapi Tuhan tidak ada siang malam, tetapi adalah waktu. Karena bumi terus berputar, matahari terus bersinar, udara masih tetap berhembus. Jadi marilah kita belajar bersama-sama untuk mengenali diri kita yang sejati, yang ada di dalam relung hati yang paling dalam, di dalam rasa, bukan rasa itu sendiri. Karena kalau kita terjebak oleh rasa, sebuah jeruk pun satu sama lain, ya beda orang, beda rasa. Tetapi dalam inti rasa sendiri, itulah hidup kita yang sejati. Hidup yang terjebak oleh rasa. Merasa melalui pangrasa. Jadi gimana kita melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah
bentuk pergaulan diiringi oleh kesadaran agar kita senantiasa selalu terbimbing oleh diri kita yang sejati, agar apabila kita nanti sudah waktunya mati, sudah waktunya pergi, tidak ada noda di dalam hati, agar hidup kita kembali ke alam, kembali murni, air akan kembali jernih, api akan tetap menyala, tidak berkobar-kobar, angin akan berembus menyatu dengan alam. Tubuh manusia akan ditinggalkan, kita akan menjadi mayat karena jiwa kita sudah pergi, cahaya hidup kita juga ikut pergi bersama sang jiwa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Saya juga belajar untuk menjalani hidup ini bersama kalian sama. Saya juga masih perlu banyak belajar.